Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam kompeten. Wow, tentunya saya sangat ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang luangkan waktu untuk hadir di ruangan ini. Saya ingin sebut para VIP di depan, tapi saya rasa tidak boleh ya, karena semua kita adalah VIP. Setuju ya? Dan saya amazed, ada teman-teman kita yang sengaja dan by intention datang dari jauh dari Jakarta. Ada yang dari Medan, ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Bali, dan ada yang dari Palembang. Saya ingin teman-teman yang dari luar Pulau Jawa berdiri sekarang. Nah, inilah teman-teman kita dari seluruh Indonesia yang hadir. Luar biasa. Jadi tadi pagi saya diupdate dari Bali ada 8 HR Director yang hadir. Dari Sulawesi Selatan ada Mas Subhan di sini, ada Mbak Asna ini nanti dari kalau saya Energi Sengkang ya. Mas Subhan bisa berdiri sebentar, saya ingin perkenalkan kepada teman-teman. Ya, silakan Mas Subhan. Nah, inilah orangnya. Beliau sudah bertekad habis pertemuan dari sini akan meneruskan Kongres HR untuk Indonesia bagian Timur. Beliau dari Kala Group dan beliau akan memfasilitasi itu. Terima kasih Mas Subhan. Dan juga dari Palembang, Mas Delsi Yandra. Mana Mas Delsi Yandra? Ya, ini dari Palembang langsung. Dan ini adalah Wakil Area Director GNIK Sumatera Selatan. Dan Bapak Ibu teman-teman semua, Area Director GNIK itu bukan hanya orang HR. Yang dari Sumsel ini adalah Profesor Nuni Gofar dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Jadi kita semua bersatu padu di sini untuk membangun Indonesia unggul. Baik teman-teman semuanya, saya ingin sedikit minta waktu teman-teman untuk menjelaskan kenapa kita di sini. Next slide. Gerakan Nasional Indonesia Kompeten ini dilahirkan dari 3 orang. Almarhum Didi Kuntadi, kita doakan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ikut waktu itu nimbrung di IPMI Kalibata, dan ada Mbak Retno Duyanti. Mana orangnya nih? Nah, ini dia. Jadi kami bertiga diskusi di salah satu ruang kecil di kampus IPMI Kalibata. Waktu itu kita tergerak untuk berdiskusi. Kita ini para HR Director, orang-orang senior ya, orang-orang yang pasti sudah sukses mencapai level itu. Lalu apakah kita hanya selfish memikirkan urusan internal kita sendiri, sementara banyak generasi muda kita di luar sana yang butuh bantuan uluran tangan kita. Mengkompetenkan diri kita sendiri adalah tanggung jawab. Mengkompetenkan semua SDM di bawah pengelolaan tanggung jawab kita adalah kewajiban kita. Mengkompetenkan orang lain di seluruh pelosok Indonesia adalah panggilan hati. Itulah yang ada di dalam thank you card di yang pesan paket itu, kita tulis seperti itu ya. Jadi moga-moga itu yang bisa saya tularkan, saya sampaikan di sini, bisa menggugah kita semua ya. Jangan sampai memikirin diri sendiri. Tadi Pak Ruki ini sudah mengingatkan kepada kita. Pak Ruki ini usianya baru 28. Dibalik maksudnya ya. 82. Luar biasa, masih semangat. Dan beliau sengaja ikut uji kompetensi kemarin Pak Ruki ya. Dinyatakan kompeten belum Pak? Kita kompeten Pak ya. Dan sebelumnya Pak Ruki ini mengambil sertifikasi Kepala Satpam. Luar biasa ya. Jadi sampai Kepala Satpamnya Pak Ruki ambil sertifikasinya. Jadi banyak sekali sertifikasi profesi yang beliau ambil. Gerakan Nasional Indonesia Kompeten ini adalah platform terbuka. Jadi tidak hanya orang HR, siapapun boleh, ibu-ibu rumah tangga, academician, atau dari para mahasiswa, atau dari teman-teman konsultan, atau dari Apindo Kadin, siapapun ya, bisa bergandengan tangan untuk membangun SDM Indonesia unggul ini. Next slide. Kami ada 6
tujuan. Yang pertama adalah mengkompetenkan para HR profesional di seluruh Indonesia. Targetnya 40.000 sampai akhir tahun 2024. Waktu awal kita menetapkan 4.000 targetnya, tapi tercapai 21.000. Jadi kami kaget, ternyata targetnya kekecilan ya Pak Irfan di waktu itu, kekecilan. Makanya kita naikkan ke 40.000 dan di akhir tahun 2030 kita akan tetapkan 80.000. Sedangkan pada waktu saya audiensi dengan Ibu Menaker, beliau meminta kita untuk mensertifikasi sebanyak 1 juta orang sampai akhir tahun 2024. Saya bilang, siap Bu, sanggup. Padahal aku mikir setelah itu juga, kok iso caranya piye gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk pemagangan. Bapak Ibu semua teman-teman, para pencakar kita di luar sana itu sedemikian mereka mengharapkan ya untuk bisa berlatih di perusahaan Anda semua, perusahaan saya, perusahaan kita semua. Terima mereka, 1 boleh, 2 boleh, 10 boleh, 100 boleh. Saya di PT Bridgestone Tara Indonesia menerima 25 orang lulusan SMK untuk magang. Dan kita memakai SKKNI nomor 124 tahun 2016, yaitu SKKNI pembuatan ban atau produksi ban. Kami hanya menerima 25 teman-teman, tapi yang mendaftar 22.000. Setelah kami terima 25 itu kami berpikir lagi, bagaimana nasib yang 21.975 orang itu? Mereka masih mencari-cari di mana tempat bisa berlatih. Makanya uluran tangan kita semua itu sangat dibutuhkan. Mereka sangat mengiba pada kita. Jadi janganlah kita jadi selfish. Buka pintu untuk magang. Dan kami di GNIK sudah bekerja sama dengan LAN RI, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Saya mau cek ombak di sini. Apakah ada perwakilan dari LAN RI bisa berdiri di sini? Kalau celingak-celinguk berarti nggak ada. Ada. Dari LAN RI. Kita berikan tepuk tangan. Dan kami sengaja mengundang tidak hanya para HR Director, tapi juga dari Kabiro, organisasi dan SDM dari kementerian melalui Sekjen, Sestama, dan Sesmen. Saya minta yang dari kementerian dan lembaga berdiri di sini. Silakan. Yang dari kementerian dan lembaga. Nah, inilah teman-teman kita, bayangin. Jadi di ruang ini kita tidak hanya dari private sector, tapi kita juga kehadiran mereka-mereka semua yang, dan juga dari universitas. Saya lihat dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ada di sini rektornya. Ya, itu beliau. Luar biasa ya. Jadi, Masya Allah, kalau kita sudah bicara SDM Indonesia, maka semua pihak tergugah untuk bisa hadir. Jadi, Mas Ari, ini saya manggilnya Pak Dirun itu Mas Ari ya, namanya Abdurrahman Irsyadi. Saya nggak tahu Ari itu dari mana ya? Ngambil. Singkat ya, Mas Ari. Jadi, tempat ini menjadi tempat bersejarah buat kita semua untuk bisa memulai roadmap tahun 2030. Yang ketiga adalah kolaborasi berskala nasional. Yang keempat adalah bagaimana kita mengusung industri transformation strategy dan juga manpower planning dan juga job future map. Yang kelima adalah kita membantu menyelaraskan kurikulum dari SMK, pendidikan vokasi untuk sesuai dengan kebutuhan industri. Dan yang terakhir adalah sinergi untuk semua pemangku kepentingan seperti tadi yang kita sudah undang. Next slide. Nah, inilah Bapak Ibu semua gerakan nasional Bangga Indonesia Kompeten yang sudah kita laksanakan sejak sekian tahun yang lalu. Banyak sekali interaksi, banyak sekali engagement yang kita bangun untuk anak-anak bangsa seluruh Indonesia. Dan saya dalam kesempatan ini mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para senior yang sudah membantu kita secara sukarela. Saya selalu bilang ke teman-teman, kalau ingin bergabung dalam GNIK IT ataupun tidak bergabung, maka di sini tempat kita berbuat sesuatu. Di suatu cerita di akhirat nanti, ada seorang HR Director yang mau masuk surga. Kemudian malaikat bertanya kepada para hadirin di situ, wahai hadirin, apakah Anda ridho, rela bahwa HR Director itu masuk surga? Ada satu orang yang mengangkat tangan, saya tidak rela malaikat. Kenapa? Saya tidak diberikan kesempatan magang di perusahaan tempat Bapak itu. Jadi itulah sebuah cerita kecil bagaimana kita harus berbuat baik untuk sesama, sehingga nanti Anda masuk surga dengan lancar ya. Jadi kira-kira begitu ya. Next slide. Inilah orang-orang yang mengelola GNIK ini.
Ada Pak Ruki, ada Pak Mas Henry Harman, ya, sekarang beliau di Injourney. Saya dan Pak Irfandi di Steering Committee, ada Mas Aloysius Budi dan Mas Adit di Komite Etik, ada Pak Mahmud dan Mbak Rina Fakih di Organizing Committee, ada Bu Retno, mana Bu Retno bisa berdiri? Ya, di belakang sana. Ya, Bu Retno, ini mantan ketua HHRMA, ya, sekarang ketuanya Pak Ngurah Ciptadi, ya. Dan ada Mbak Cindy, silakan Mbak Cindy mana? Oh, di pojok ini Mbak Cindy. Jadi inilah teman-teman kita yang sekarang aktif untuk mengorganize semua ini. Next slide. Bapak Ibu semua, saya juga tidak mengerti kenapa area director yang tadinya hanya 21 kita canangkan di tanggal 21 November tahun 2018 itu bertambah terus, dan saya tidak pernah meminta. Mereka yang menghubungi saya, Pak, saya ingin jadi area director. Oke, besok Anda jadi area director. Saya SK-nya malam ini saya buatkan. Teman-teman di Cirebon, di Pekalongan itu juga sama menghubungi saya. Pak Yunus, saya ingin jadi area director. Oke, mulai sekarang kamu jadi area director. Dia tidak ada yang minta. Dan insya Allah ini berada dari Aceh sampai Merauke. Sehingga teman-teman di sini para senior yang punya kantor cabang di seluruh Indonesia, silakan berkoordinasi sama mereka untuk bisa membuka kesempatan pemagangan bagi para pencakar dan lain-lain. Dan untuk magang ini kita sekarang juga buka untuk ASN. Dari LAN RI akan memberikan, dan juga Kemenpan RB akan mempraktekkan wajib learning 20 jam bagi ASN, dan itu salah satunya adalah magang di industri. Kemudian dari dosen juga boleh magang di industri, dan juga dari pihak-pihak pencakar ataupun mahasiswa. Dan ini terus bertambah. Sekarang ada 39 area director. Yang terjauh yang hadir di sini adalah Ibu Dr. Elvi Maria. Saya minta untuk berdiri. Ya, Bu Elvi Maria ini adalah area director GNIK Medan. Dan kemudian kita juga sampai Merauke, dan itu akan bertambah terus sampai 44 nanti. Next slide. Ini adalah program kerja kami, teman-teman. Hari ini kita ada di bulan November tahun 2022. Tahun depan kita sudah akan mulai podcast GNIK. Nanti Bu Susan akan memfasilitasi kita bagaimana menyusun podcast untuk Indonesia Kompeten ini. Indonesia Kompeten 2030 Summit kita adakan tahun depan. Kemudian ASN Talent Academy. Saya sudah menandatangani MOU dengan Bapak Adi Suryanto, Ketua LAN RI, dan semua teman-teman di sini akan berkesempatan untuk memberikan sharing session kepada ASN muda seluruh Indonesia. Dan nanti akan dijadwalkan satu persatu, dan berbahagialah kita kalau kita diberikan kepercayaan oleh lembaga administrasi negara. Dan kita di Kemenpan RB punya Dr. Alex Denny, itu juga rekan kita sebagai Deputy Aparatur SDM Aparatur yang terus memperbaiki ASN di seluruh kementerian dan lembaga. Nah, di tahun 2024 kita akan melanjutkan program-program itu dan melaksanakan Indonesia Kompeten 2030 Grand Summit dan optimize podcast kita. Next slide. Teman-teman, tadi Pak Ruki sudah mengingatkan, Pak Dirum mengingatkan, pada saat dependency ratio itu menempati titik paling rendah di tahun 2030, disitulah populasi terbesar itu adalah di usia produktif. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan puncak bonus demografi di tahun 2030 itu, maka kita akan kehilangan momentum, opportunity untuk menjadi negara maju, negara dengan berkekuatan ekonomi nomor 5 terbesar sesuai dengan ramalan PricewaterhouseCoopers. Nah, itulah kondisi di tahun 2030 nanti. Next slide. Di dalam survei Share of Southeast Asian Youth with Entrepreneurship Aspiration by Country, Indonesia menempati ranking paling tinggi 35,5%. Jadi ini adalah ujung opportunity kita bagi para pemimpin HR di sini untuk bisa memanfaatkannya dengan baik. Next slide. Kalau kita bandingkan situasi dialami oleh Jepang pada tahun 50 ya, dan sekarang di Indonesia kita bandingkan di dalam posisi tahun 2010, maka 20 tahun setelah tahun 50, di mana tahun 70 Jepang menjadi negara maju, 20 tahun setelah dia akan menikmati puncak bonus demografi di tahun 1970, Indonesia di tahun 2010 itu
komposisinya sama persis mirip ya dengan Jepang di tahun 1950. Oleh karena di tahun 2010 tambah 20 tahun, which is 2030, harusnya Indonesia harus menjadi negara maju. Negara dengan income per kapita sekarang kita sekitar 4.000, kita harus naikkan menjadi 12.000. Next slide. Dan seperti yang saya katakan tadi, Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, mereka berhasil memanfaatkan momentum bonus demografi untuk menaikkan PDB-nya. Bagaimana dengan kita? Semua tergantung sama kita semua. Next slide. Indonesia memanggil Anda semua untuk do something, melakukan sesuatu walaupun kecil. Saya setuju dengan Pak Yos Sebatono menyarankan pada kita bahwa kita kalau bikin roadmap Indonesia Kompeten 2020 adalah sesuatu yang memang kita bisa lakukan, Pak Yos ya. Bukan hanya konsep yang kita berikan ke pemerintah atau ke siapapun, jangan. Karena kalau kayak gitu kita hanya bluffing doang. Kita bikin roadmap yang kita bisa kerjakan bersama-sama ya. Jangan sampai kita hanya melempar wacana sana, wacana sini dan sebagainya. Next slide. Dan saya ingin menyampaikan, saya mohon kepada para anggota advisory committee, steering committee, dan organizing committee GNIKA untuk berdiri. Silakan berdiri. Anggota advisory committee, steering committee, dan organizing committee untuk berdiri sebentar. Nah, inilah tokoh-tokoh yang selama ini menggawangi GNIKA. Bisa tepuk tangan buat kita semua. Dan saya minta, masih berdiri, saya minta kepada nama-nama yang saya pampangkan di sini, yang sudah bersedia akan menjadi Advisory Board of Indonesia Kompeten 2030 melalui Google Form yang kita sudah edarkan, silakan berdiri yang ada namanya di sini. Silakan berdiri. Nah, inilah orang-orang yang akan membangun Indonesia kita menjadi negara maju. Silakan berdiri. Jangan malu-malu. Silakan berdiri. Iya. Oke. Iya, ini adalah nama-nama. Terima kasih teman-teman, bisa duduk kembali. Oke, next slide. Baik, kenapa kita hari ini di sini? Pertama, kita ingin share our thought on defining the quality of character of Indonesia national leadership. Nanti Dr. Sony Suharso akan memfasilitasi buat kita. Yang kedua, let's build the roadmap of Indonesia collaboration toward Indonesia Competence 2030 yang akan difasilitasi oleh Dr. Dono Sadana. Mana Pak Don? Oh, Pak Dono Sadana dari Perbanas. Dan yang ketiga, be competent, make our teammate competent, help others to be competent. Next slide please. Saya berkesempatan bertemu dengan Bu Ida, dan saya terkesan beliau sangat concern terhadap isu-isu mengenai SDM dan kompetensi. Oleh karena itu beliau berpesan hari ini, mohon maaf beliau tidak bisa hadir, tapi beliau akan menyampaikan pesan melalui video tapping. Beliau adalah sekarang dengan Pak Dirjen Bina Kota sedang ke Jepang dan Taiwan. Nah, itulah kenapa Bu Menteri sangat semangat untuk memperjuangkan ini, dan sehingga para pekerja migran Indonesia bisa mendapatkan lapangan kerja di negara-negara maju. Dan sekarang demand untuk caregiver dan nurse sangat tinggi, dan Indonesia punya itu. Oleh karena itu, moga-moga beliau berhasil dalam misinya memperjuangkan para pekerja migran Indonesia. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.